Halo semuanya, perkenalkan kami dari Divisi Pendidikan Karir dan Keprofesian HMT ITB akan menjelaskan mengenai 7 tips pembuatan CV atau resume yang baik dan benar. Tips yang pertama, pastikan dapat dibaca dengan cepat. Tips ini memiliki arti bahwa sebuah resume harus dirancang sedemikian rupa agar informasi-informasi penting dapat langsung ditangkap oleh mata perekrut hanya dalam hitungan detik. Mengingat seorang perekrut atau manajer HRD biasanya memindai ratusan berkas dalam waktu yang sangat singkat. Maka, penataan hierarki visual yang strategis menjadi kunci utama di sini. Tujuannya adalah untuk memastikan kualifikasi terbaik Anda tidak terkubur di dalam susunan kalimat yang berantakan atau terlalu padat, sehingga resume Anda tidak langsung dieliminasi pada fase penyaringan awal. Pada contoh yang dapat dilihat di layar, pada resume ini, tips diterapkan dengan membagi dokumen ke dalam beberapa kategori besar yang dicetak dengan huruf kapital tebal di tengah halaman, seperti education, professional experience, dan volunteer experience di bawahnya yang tidak terlihat. Selain itu, penggunaan tanda poin-poin pada setiap rekam jejak pengalaman kerja bisa memecah informasi menjadi potongan-potongan pendek yang langsung mengarahkan mata pembaca ke inti pencapaian kandidat secara instan. Tips yang kedua, terapkan konsistensi format dan isi. Tips ini mewajibkan Anda untuk menjaga keseragaman pada seluruh elemen visual, tanda baca, gaya penulisan, dan tata letak di dalam dokumen resume. Tujuannya adalah untuk mencerminkan perhatian Anda terhadap detail serta tingkat profesionalisme kerja yang tinggi. Format yang konsisten dan rapi juga sangat membantu menciptakan struktur dokumen yang teratur, membuat resume terlihat estetik secara profesional, dan memudahkan mata pembaca mengalir dari satu bagian ke bagian lain tanpa adanya distraksi visual. Pada contoh resume ini, dapat dilihat terdapat tingkat konsistensi format yang sangat disiplin di seluruh halamannya. Nama perusahaan selalu dicetak tebal dengan huruf kapital di sisi sebelah kiri, diikuti oleh posisi jabatan di bawahnya. Sementara itu, informasi rentang waktu masa kerja secara konsisten disejajarkan rata di sisi paling kanan halaman. Tips yang ketiga, aplikasikan kalimat aktif. Tips ini menunjukkan bahwa menulis dengan kalimat aktif berarti mengawali setiap baris deskripsi tugas atau pencapaian Anda menggunakan kata kerja tindakan yang kuat, alih-alih menggunakan bentuk kalimat pasif yang bertele-tele atau lemah. Tujuan utamanya adalah memberikan kesan yang kuat bahwa Anda adalah seorang individu yang dinamis, proaktif, dan bertanggung jawab penuh atas hasil kerja yang telah Anda capai. Penggunaan kalimat pasif cenderung membuat kontribusi Anda terdengar seperti pengikut pasif yang sekadar menerima perintah dari atasan, bukan merupakan seorang penggerak. Pada contoh yang terlihat di layar, penerapan kalimat aktif terlihat sangat dominan pada setiap deskripsi poin pengalaman kerja di resume ini. Sebagai contoh, pada pengalaman kerja di agenda 28, setiap baris deskripsi langsung dibuka dengan kata kerja aksi bahasa Inggris yang kuat, seperti founded, led, reinforced, improved, dan expanded. Tips yang keempat, jelaskan secara lugas dan tidak berlebihan. Tips ini menekankan bahwa bahasa yang digunakan dalam resume harus spesifik, efektif, berbasis fakta, dan langsung menuju ke inti informasi, tanpa perlu adanya penggunaan kata-kata kiasan atau kalimat pujian diri yang berlebihan. Tujuannya adalah agar perekrut bisa langsung memahami kompetensi nyata Anda secara objektif tanpa terdistraksi oleh klaim subjektif yang sulit dibuktikan. Resume adalah dokumen profesional bisnis, sehingga ketepatan data jauh lebih berharga daripada keindahan bahasa fiksional. Pada contoh resume ini, dapat dilihat bahwa kelugasan diterapkan dengan menyertakan data asli yang berbasis fakta konkret di setiap baris pengalamannya. Contohnya, bisa kita lihat pada deskripsi tugas yang berbunyi accomplished 1.3 million US dollar in clipping or free advertisement. Hal ini menyatakan bahwa data ditampilkan secara lugas tanpa tambahan kata-kata yang melebih-lebihkan diri sendiri secara subjektif. Tips yang kelima, tinggalkan gaya bahasa naratif.
Tips ini menunjukkan bahwa meninggalkan gaya bahasa naratif artinya Anda dilarang menulis deskripsi pengalaman kerja dalam bentuk cerita, paragraf panjang yang mengalir, atau menggunakan kata ganti orang pertama, seperti saya, aku, atau kami. Tujuannya adalah untuk menghemat ruang halaman resume yang sangat berharga dan mempercepat penyerapan informasi oleh perekrut. Gaya narasi cenderung membuang waktu pembaca karena mengandung banyak kata sambung dan struktur kalimat tidak penting yang justru mengaburkan poin utama pencapaian Anda. Jika kita melihat contoh resume pada kolom professional experience-nya, tidak ada satupun kalimat yang ditulis dalam bentuk paragraf cerita atau menggunakan kata ganti orang pertama seperti I atau we. Semua deskripsi pekerjaan, mulai dari jajaran posisi direktur hingga bagian terbawah, disajikan murni dalam bentuk frasa poin independen yang ringkas, padat, dan langsung fokus pada tindakan serta hasil akhirnya. Tips yang keenam, gunakan kata kerja yang bervariasi. Tips ini menekankan betapa pentingnya memilih kosakata yang kaya dan menghindari penggunaan kata kerja tindakan yang sama secara berulang-ulang di setiap baris deskripsi pengalaman kerja Anda. Tujuannya adalah menjaga agar resume tetap menarik, tidak monoton saat dibaca, serta mampu menggambarkan spektrum kemampuan profesional Anda secara lebih luas. Mengulang-ulang kata yang sama di setiap poin akan membuat kompetensi Anda terlihat terbatas dan rasanya kurang kreatif. Jika kita melihat contoh resume ini, dapat dilihat bahwa penulis secara cermat memvariasikan pilihan kata kerjanya di setiap baris pengalaman agar dokumen terasa dinamis dan tidak statis. Sepanjang dokumen tersebut, kita bisa melihat adanya perpaduan kata kerja tindakan yang sangat beragam, seperti founded, led, won, reinforced, improve, develop, expand, manage, plan, dan lain-lainnya yang secara tidak langsung itu menunjukkan wawasan dari kandidat. Tips yang terakhir, seimbangkan konten dan ruang kosong. Tips ini berarti bahwa Anda harus mengatur tata letak atau layout dokumen secara proporsional sehingga terdapat keseimbangan yang baik antara teks informasi dengan area kosong atau white space di sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bernapas secara visual bagi pembaca dan mencegah dokumen terlihat berantakan, terlalu padat, atau menyesakkan yang dapat membuat mata perekrut cepat lelah. Tata letak dengan ruang kosong yang seimbang tentunya akan membuat struktur dan tata letak informasi menjadi jauh lebih jelas dan mudah diikuti secara alami oleh para pembaca. Pada contoh resume ini, dilakukan demonstrasi mengenai keseimbangan visual yang sangat rapi dan proporsional. Meskipun memuat banyak rekam jejak profesional yang padat informasi, dokumen ini menyisakan margin kiri kanan yang bersih, garis pemisah horizontal di bawah bagian nama, serta spacing antar blok informasi yang konsisten, sehingga resume tersebut terlihat sangat lapang, bersih, dan nyaman untuk dibaca dan ditelaah. Baik, berikut tadi adalah pemaparan mengenai 7 tips pembuatan CV atau resume yang baik dan benar. Untuk pembuatan video ini, kami mengikuti guideline dari Harvard University. Lebih lanjut dapat dilihat dan ditelaah pada tautan berikut. Sekian pemaparan kami mengenai pembuatan CV dan resume yang baik. Sampai jumpa lagi dengan Divisi Pendidikan, Karir, dan Keprofesian HMT ITB di lain waktu. Bye.